When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way. Rekan-rekan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras, melalui saluran A dan B Channel. Saat ini temanya adalah rekan-rekan semua, Airport Risk Management merupakan usaha pengelola bandara dalam mengelola risiko agar operasional bandara risikonya dapat diminimalisir. Secara tegas, pada Kementerian Perhubungan telah dianut satu prinsip Safety, Security, Services, dan Comply, atau lebih dikenal dengan singkatan 3S plus 1C. Dari 3S plus 1C tersebut sudah menunjukkan pengelola bandara menerapkan risk management. Tahapan yang dilakukan Airport Risk Management antara lain risk factor identifikasi atau identification merupakan tindakan untuk melakukan identifikasi faktor-faktor yang memungkinkan dapat menyebabkan terjadinya risiko yang tidak diinginkan dari internal maupun eksternal bandara. Risiko di dunia penerbangan dapat terjadi pada pesawat terbang, terminal bandara, atau apron, bahkan di runway. Analisis risk factor merupakan analisis bagi data-data yang sudah terkumpul pada saat identifikasi, maka dilakukan analisis untuk memperoleh objek yang paling besar yang dapat menyebabkan risiko bandara dan pesawat terbang. Jenis faktor penyebab ini dapat berasal dari serpian logam yang terdapat di runway atau apron, tapi dapat pula dari manusia yang mempunyai niat tertentu terhadap gedung terminal bandara atau pesawat terbang. Rekan-rekan semua, risk evaluation merupakan hasil analisis risk factor, dilakukan evaluasi terhadap risk factor terpilih. Bila jenis penyebab risiko yang berpengaruh paling besar diketahui, maka dapat dilakukan evaluasi kemungkinan akibat yang akan terjadi dan pengaruhnya terhadap manusia dan lingkungan. Sementara risk solution merupakan tindakan untuk mencegah terjadinya risiko yang tidak diinginkan dengan melakukan pencegahan terhadap kemungkinan risiko yang terjadi. Dalam melakukan airport risk management, maka pihak bandara perlu menerapkan kegiatan yang telah dijelaskan di depan. Secara umum, konsep airport risk management terdiri dari risk factor identification, analisis risk factor, risk evaluation, dan risk solution. Selanjutnya, alangkah baiknya bila dalam airport risk management pendekatannya melalui contoh sebuah kasus yang sempat menghebohkan dunia penerbangan beberapa waktu yang lalu. Agar tidak menyinggung orang tertentu, maka tidak akan disebut nama orang yang terkait dalam kejadian ini. Rekan-rekan semua, pada tahun 2015 telah terjadi kasus yang menggemparkan dunia penerbangan. Kasus tersebut adalah seorang laki-laki ditemukan oleh petugas Bandara Soekarno-Hatta turun dari rongga roda pesawat nasional. Melihat kondisi kesehatan orang tersebut,
maka petugas bandara membawanya ke klinik untuk pemeriksaan kesehatan. Setelah kondisi pulih dari hasil pemeriksaan pihak yang berwenang, dalam hal ini petugas PPNS dari Dirjen Perhubungan Udara, diketahui data-datanya. Dia bernama X dengan usia 21 tahun. Orang ini masuk rongga pesawat dengan memanjat pagar bandara Sultan Syarif Kasim II atau SSK-2 Riau. Menyelinap masuk ke rerumputan di ujung runway 18, bertiarap di rumput, waktunya sudah sore, begitu melihat ada pesawat berada di ujung runway dan hendak take off, maka X berlari menuju ke pesawat dan memanjat roda pesawat serta masuk ke rongga roda pesawat. Selanjutnya dibawa terbang ke Jakarta oleh pesawat tersebut. Mari kita lakukan identifikasi faktor risiko pada kasus ini. X tentunya telah mempelajari keadaan terlebih dahulu dan telah mendapatkan titik lemah untuk dapat masuk ke dalam area terlarang di ujung runway Bandara SSK-2, yaitu pagar bandara. Pada momen yang sudah diperhitungkan dia, di mana keadaan aman, maka dia memanjat pagar bandara tersebut. Rekan-rekan semua, mari kita lakukan analisis tahapan berikutnya dalam bentuk analisis faktor risiko sehingga X dapat masuk ke dalam daerah terlarang Bandara SSK-2. Dari hasil pengakuan X, dia masuk ke bandara dengan menaiki pagar bandara. Kemudian lari menuju padang rumput di area dekat ujung runway 18. Sambil menunggu ada pesawat yang akan take off. Begitu ada pesawat akan take off yang menuju ke runway 18, maka X siap-siap untuk naik ke pesawat tersebut. Pada saat pesawat berputar di ujung runway, X sempat terhempas oleh semburan mesin jet pesawat. X bangun dan tiarap lagi. Setelah posisi pesawat siap take off, X berlari menuju pesawat dan memanjat roda pesawat serta memasuki ke rongga roda pesawat dan dibawa ke Jakarta. Selanjutnya, mari kita lakukan evaluasi dari kejadian ini. X telah mempelajari jadwal penerbangan di Bandara SSK-2 karena dia telah memilih pesawat yang mau ke Jakarta. Terdapat kelemahan pada pagar bandara dan tidak ada petugas pengamanan yang berkeliling. Selanjutnya, resolution yang dapat dilaksanakan pada kasus E ini, maka pagar bandara segera diganti. Informasi dari media, X dikenakan hukuman oleh Pengadilan Pekanbaru selama 5 bulan. Sementara kepala bandara dicopot, berikut pejabat dan petugas pengamanan di bandara ini dimutasi.